Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membuat webinar bagaimana cara mendesain kurikulum Vitae with PowerPoint. Nah, cara ini diselenggarakan oleh Yufufu Studio yang berlokasi di Banda Aceh. Oke, sebelumnya kita mau perkenalan dulu ya. Nah, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nama saya Afriwanda, lulusan dari MSI, Magister Ilmu Ekonomi. Walaupun demikian, saya sudah terjun di desain grafis sejak 2011 dan aktif mengajar desain ke lebih daripada 200, mungkin sekarang udah 300-an ya. 300-an peserta di seluruh Indonesia, baik melalui online maupun melalui offline ya. Nah, saya aktif mengajar itu di bawah studio desain, yaitu Yufufu Studio sejak 2018. Teman-teman bisa ngecek nanti di websitenya www.yufu.studio. Di sini kita rutin update tentang info webinar maupun produk-produk yang kita sediakan. Antaranya nanti ada kelas desain, ada produk desain juga. Di samping itu di Banda Aceh saya juga menjalankan rutinitas sebagai direktur di Bimba AC sejak 2016. Kemudian sebelum mulai, ada baiknya dulu teman-teman silakan mute dulu mikrofonnya dan aktifkan kameranya. Kemudian jika ingin bertanya silakan gunakan kolom chat di Zoom. Baik, kita silaturahmi online dulu. Nah, kita punya Instagram yufufu.studio. Oleh teman-teman silakan ambil HP-nya, mari di silaturahmi biar kita follow back ya. Karena banyak juga webinar-webinar maupun kelas online yang kita adakan itu update infonya di Instagram. Dan di samping satu lagi ada Design with Yufufu. Di sini biasanya kita nge-share tentang speed art ataupun tutorial desain dengan PowerPoint dan CorelDRAW. Teman-teman boleh follow kita supaya kita bisa tetap terjalin di sosial media. Oke, boleh juga teman-teman kalau dirasa menarik, kalau dirasa nanti kelasnya seru, boleh share di story Instagram ya. Dan jangan lupa di tag kami @yufufu.studio dan Design with Yufufu. Baik, di yufustudio.com kita nyediain kelas PPT Mastery, itu kelas online tentang belajar desain PowerPoint. Kita juga ada Beauty Design Kit, itu tentang template desain. Kemudian ada training offline sebulan jago Coreldraw dan jasa desain unlimited bulanan untuk keperluan bisnis. Lalu di sini kita sebelum mulai, mungkin teman-teman kalau hari ini baru join, teman-teman akan bertanya kenapa harus desain dengan PowerPoint ya, seperti yang dijelaskan oleh Kak Ismi tadi. Biasanya kan PowerPoint itu dipakai untuk presentasi ya pada umumnya. Nah, tapi sejak 2013 PowerPoint itu sudah ada fitur-fitur yang sangat mengubah fungsi utamanya gitu ya, yaitu fitur merger shape. Nah, jadi dengan ada fitur tersebut kita sudah bisa menggunakan PowerPoint itu setara dengan CorelDRAW, ataupun, Canva, ataupun Adobe Illustrator, ataupun Photoshop ya. Nah, dan yang paling utamanya itu PowerPoint itu ada di semua pengguna Windows ya. Nah, jadi aplikasi ini aplikasi yang sangat ramah
pada pengguna karena ya setiap orang yang memiliki Microsoft Word udah pasti memiliki Microsoft PowerPoint. Nah, apalagi di Indonesia kita paling banyak ya yang menggunakan Windows. Kemudian, PowerPoint juga nggak menuntut kita untuk punya spek laptop yang tinggi gitu ya. Dulu saya ketika di Banda Aceh, tahun 2020 ya, 2019 atau 2020, saya rutin mengadakan training CorelDRAW secara offline di Banda Aceh. Dan kebanyakan peserta itu adalah, non-designer, artinya orang yang pekerja utamanya itu bukan untuk desain, tapi mau belajar desain untuk kebutuhan pekerjaannya, misalnya guru ataupun dosen. Nah, mereka kan nggak perlu, apa ya namanya, nggak perlu belajar desain dari awal sampai mahir. Nah, tapi mereka hanya ingin belajar desain untuk keperluan di pekerjaan utamanya. Nah, oleh karena itu spek laptopnya juga rendah gitu ya, standar kantoran mungkin. Nah, ketika diinstal CorelDRAW itu nggak bisa install, jadinya nggak bisa ikut training-nya. Karena nggak bisa ikut training ya berarti nggak bisa ngedesain. Nah, dari situlah makanya saya berinisiatif, kenapa nggak kita coba bikin pakai PowerPoint aja. Nah, dan hasilnya terbukti itu sama seperti CorelDRAW juga hasilnya. Maka dari itu saya berinisiatif untuk mengadakan webinar seperti ini, ataupun membuat e-course yang mengajari tentang PowerPoint. Oke, kita lanjut. Nah, bahan belajar hari ini kita akan mendesain seperti yang nampak di sebelah kanan ini. Kita akan membuat CV. Nah, seperti ini nanti teman-teman, boleh, lihat dulu karena di belajar desain ini kita harus perhatikan. Kemudian setelah diperhatikan dengan seksama, dengan detail, kita baru bisa praktek. Nah, teman-teman nanti saya kasih, record-nya dan bisa praktek sendiri di waktu luangnya nanti. Nah, webinar kali ini kalau misalnya mau, eee, praktek dulu juga bisa sih kalau memang, terkejar. Tapi kalau nggak terkejar nggak apa-apa, nanti bisa, akses ulang di YouTube yang kita share record-nya ini. Oke, baik. Langsung saja ya kita mulai. Ini langkah pertamanya kita buka PowerPoint yang baru dulu ya. Belum nampak sepertinya ini. Saya share screen dulu ya. Nah, ini PowerPoint yang baru kita buka. Oke, langkah utama dalam mendesain kita dulu harus menentukan lebih lebih awal itu ukuran kanvasnya itu berapa. Itu pertanyaan utama ketika kita mau mendesain. Mendesain kita itu dulu yang perlu kita perhatikan. Caranya adalah pilih di menu desain, kemudian pilih di custom slide size. Kemudian di slide size form ini kita pilih A4, ini boleh sesuai kebutuhan. Kemudian ini diisi dengan portrait. Oke, saya maximize. Oke, setelah jadi kanvas kosong seperti ini, biar mudah, saya mau ngambil yang ini aja, yang sudah kita desain.
Nah, ini hasil yang kita di webinar beberapa bulan yang lalu juga. Ini adalah kali kedua kita mengadakan webinar dengan tema kurikulum kita ini. Oke, baik. Dari semua desain ini, langkah pertama yang harus kita kerjakan itu adalah yang elemennya itu paling besar. Jadi di sini nampak adalah kotak ini itu elemen paling besar. Kotak ini itu adalah elemen paling besar. Jadi itu dulu yang kita buat. Caranya adalah teman-teman silahkan pilih menu home. Kemudian di sini ada shape rectangle. Klik sekali, kemudian arahkan kursornya di sudut. Oke, langsung ditarik seperti ini. Kira space-nya itu muat untuk foto dan data ini aja. Lalu shape ini itu perlu kita kasih warna yang sama seperti ini ya. Pilih klik shape-nya, kemudian pilih shape format. Di shape format ini kita kasih warna, kita hilangin dulu ya outline-nya, no outline, garis pinggir. Kemudian di sini ada shape fill. Untuk shape fill ini kan warnanya gradient nih. Kita pilih gradient. Ini kita lihat gradient berarti atas sama bawah ya. Arahnya itu atas dan bawah. Kita lihat di sini yang atas dan bawah. Itu yang ya linear down. Kemudian untuk membuat warna seperti ini, kita klik kanan, pilih format shape, lalu pilih fill. Kemudian di sini ada namanya gradient stop. Gradient stop ini adalah untuk mengatur warna gradient. Ini kita pakai dua aja, jadi yang ini kita hilangin. Klik, kemudian klik tahan. Kita klik tahan di ini kita remove gradient stop cara manualnya. Tinggal 2 biji. Lalu di sini itu yang aktif adalah yang atas berarti ya. Dan ini yang bawah warnanya. Kemudian kita mau kasih warna yang bawah dulu. Kita klik di gradient stop ini, kemudian kita pilih di sini untuk mengubah warnanya, pilih eyedropper. Nah, eyedropper ini setahu saya itu 2019, 2016, 2000 itu udah ada eyedroppernya, atau 365 udah pasti ada. 2013 saya belum cek apakah ada atau enggak. Itu mulai 2016 sudah pasti ada eyedropper. Kemudian klik di warna yang ini. Lalu satu lagi, klik di warna yang ini di ujungnya ini. Ya, terbentuk warna yang sama. Pertanyaannya teman-teman, kalau misalnya saya nggak ada warna ini, gimana cara cari gradient yang bagus? Teman-teman buka aja di Google. Cari aja itu cara pencariannya itu adalah bisa cari gradient warna yang soft. Coba ya. Ini cara sekedar pengetahuan cara mencari inspirasi warna. Gradasi warna oranye misalnya ya. Nah, di sini kan nampak gradasi nih. Si warna oranye. Nah, hebat nih PowerPoint. Ini bisa kita klik tanpa harus save. Klik dan drag langsung ke dalam PowerPoint ini. Oke, nah bisa seperti ini ya. Bisa kita drag langsung.
Oh, seperti biasa kita download dulu, save as, kemudian kita masukkan ke PowerPoint. Bisa juga cara seperti itu. Oke. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa gampang aja klik di sini, kemudian kalau eyedropper pilihnya di sini, pilih di sini, kemudian satu lagi pilih yang bawahnya. Nah, seperti ini. Kita sudah jadi warna gradasi. Jadi jangan dibuat dari awal ya. Buat dari awal cari warna sendiri itu sangat, sangat melelahkan jiwa dan raga kita. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian kita masukkan foto ya. Oke, coba ini saya. Nah, kita kan pengen membuat foto itu foto yang bulat ya, seperti ini. Nah, caranya adalah teman-teman masukkan foto dari luar, seperti biasa, copy, kemudian paste. Ketika fotonya jadi seperti ini, klik dua kali yang cepat, kemudian di atasnya muncul picture format ya. Di atasnya ini muncul picture format, lalu di sini ada menu crop ya. Menu crop, kemudian pilih crop to shape. Ini kita pilih shape yang oval. Oke, tapi ini masih lonjong. Kita pilih rasionya 1:1. Nah, jika misalnya ingin teman-teman belum pas, mau geserin atas bawah, ini bisa klik di area yang bawah ini atau yang atas ini selain area yang aktif. Klik kemudian geser secara manual pakai mouse. Oke, setelah jadi, ini kita paskan di tengah. Caranya adalah klik foto, tekan shift, klik shape yang gedenya, kemudian pilih line, pilih align center. Sudah otomatis di tengah ya. Kemudian kita akan isi biodata dulu. Kemudian teman-teman pilih di menu home, lalu pilih tag box. Setelah itu ketik aja langsung. Biasanya saya ketik di luar dulu, biar gampang nanti kita pindah-pindahin. Kita atur
penyesuaiannya di dalam. Oke, lalu kita kasih nama, kita pilih font. Sebentar ya. Oke, kita pilih fontnya itu, saya suka pilih Montserrat aja. Oke, lalu kita bikin garis seperti ini. Itu juga ada di sampingnya, line. Nah, biar lurus, kita tekan shift aja di laptop. Garisnya kurang lebih segini ya. Oke, kita kasih warna putih, shape outline. Itu di menu format shape ya, shape outline. Ada di warna putih. Kemudian, oke. Juga kita blok semua. Kita pilih warna putih juga. Di type fill. Nah, begitu juga dengan teks yang bawah ini, teman-teman tinggal pilih home, kemudian di sini ada text box, akan diketik aja, dibuat segini dulu, ditarik, kemudian di sini langsung diketik datanya. Biar cepat ini saya copy saja, lalu dibuat text box ini. Di copy juga bisa dari file apa namanya, Microsoft Word. Nah, misalnya gede seperti ini ya, kita pilih keep text only, dan kita atur fontnya itu jadi 11 ya. Kekecilan. Nah, sekedar informasi buat teman-teman, kalau misalnya untuk cetak itu font paling kecilnya itu 11 kalau untuk body text. Bagusnya kalau muat 12. Ini bisa rubah juga dengan Montserrat. Kalau nggak bisa 11, 12 juga kalau misalnya 11 kekecilan, 12 itu lebih bagus. Karena kita akan pakai untuk cetak. Jadi kalau misalnya kita pakai terlalu di bawah 10, itu takutnya nanti susah membacanya. Khusus untuk body text ya. Ini tinggal teman-teman nanti sesuaikan. Kalau misalnya ini kan ada space kosong nih, itu di delete. Ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini adalah rata kiri. Teksnya itu adalah rata kiri. Kemudian jangan memaksa untuk justified ya. Justified itu dalam desain itu hukumnya haram ya. Dalam buat teks, body text itu haram pakai justified. Beda sama skripsi atau tesis. Nah, ini kan bolongnya jauh nih. Nah, ini haram hukumnya kalau dalam desain. Jadi semua itu kita pakai rata kiri atau rata kanan gitu. Rata tengah sesekali, tapi itu tidak dianjurkan juga.
Oke, kemudian icon ini, icon kecil-kecil ini, itu kita sudah siapkan ikonnya. Nanti juga bisa request ke Kak Ismi. Ini sudah berformat PowerPoint, jadi tinggal tinggal dipindahin aja nanti, tinggal di insert aja, tinggal di copy paste dari luar masuk ke dalam PowerPoint. Ini kan hilang, berarti teks ikonnya itu di dalam di belakang. Caranya adalah teman-teman pilih shape yang ini, lalu pilih arrange, dan send to back. Ya, maka akan muncul ikonnya ke depan. Ini kita paskan. Ini kita saya ajarkan ya. Ini Instagram, Facebook, alamat, domisili. Lalu ini kita copy paste, Ctrl D, duplikat, lalu bawa ke bawah. Ini lalu kita saya ajarkan. Biar pas di tengah, klik garisnya, lalu tekan shift, tahan, klik shape-nya, kemudian pilih arrange, kemudian pilih align, kemudian align center. Kalau dirasa masih belum pas, teman-teman boleh geserin lagi ke bawah. Yang perlu diperhatikan adalah space antara ini dan ini itu harus sama ya. Bisa buat gini dulu biar memastikan. Ini segede ini. Yang bawah juga segede ini ya. Pas ya kurang lebih. Ini. Dan namanya saya ke bawah lagi. Nah, ini biar kelihatan bagus teksnya, kita renggang dikit lagi. Pilih character spacing, pilih loss. Biasanya kalau kita pilih loss ini, dia kelihatannya lebih lebih oke lah. Tapi hati-hati, ini tidak bisa diterapkan untuk teks yang teks yang lebih daripada dua kata. Satu kata kayak ini bisa lebih daripada dua kata tuh nggak bisa lagi. Oke, baik, sebentar ya. Oke, nah setelah jadi seperti ini, kita akan buat prestasi, pengalaman kerja, pendidikan, dan hal lain sebagainya yang diperlukan. Nah, ini tinggal kita isi aja di samping. Data diri sama kita buatnya di sini. Text box, klik. Nah, sebagai tambahan pengetahuan buat teman-teman, kalau di sini sudah pakai Montserrat, ya usahakan yang ini juga harus pakai Montserrat ya, biar serasi. Data diri, prestasi.
Saya copy paste aja, duplikat, Ctrl D ya untuk duplikatnya. Nah, ketika mau duplikat itu nggak boleh aktif, apa namanya nih, ya yang garis-garis aktif untuk teksnya nggak bisa aktif. Jadi kita harus klik dulu di tombol. Udah hilang baru bisa kita duplikat. Kemudian pendidikan. Nah, teman-teman bisa ambil aja dari Microsoft Word-nya, lalu copy aja seperti yang saya lakukan ini. Copy, kemudian keep text only, lalu blok semua, pilih Montserrat. Kemudian ini ubah jadi 12. Nah, fontnya ini terserah font mau pakai font apa ya. Saya lebih suka Montserrat. Ini downloadnya itu di Google Font ada. Google Font ketik aja download font Montserrat. Jadi setelah filenya terdownload, klik kanan, install. Nah, sebelumnya kita kan pengen rata kiri nih. Kita harus munculin dulu roll. Klik kanan, teman-teman pilih bukan roll ya, tapi grid. Bukan guide maksudnya. Add vertical guide. Kita munculin garis yang ini supaya rata. Kita bisa mendeteksi ini sudah rata atau belum. Ini biasanya saya kalau misalnya di sini sudah pakai yang bold, itu text boxnya itu pakainya yang agak agak soft dikit ya. Saya pakai syarat yang versinya itu adalah versi yang tipis. Udah nggak apa-apa. Ini aja yang kita tebalkan. Oh, ini bisa kita kasih warna yang tidak terlalu pekat ya. Jadi kelihatan jelas ketika dilihat antara data diri dan text boxnya. Lalu ini kita sejajarkan titik-titiknya. Ini saya rasa gampang ya. Kalau misalnya terlalu gede, teman-teman bisa kecilin satu lagi jadi 11. Kerapian itu kalau di CV sangat perlu diperhatikan. Jadi belajar itu hal yang wajib. Nah, kemudian prestasi ya copy juga di sini ya. Nah, kita buat area ini supaya nanti teksnya itu nggak lari sampai 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 memanjang di samping ya. Ini kan langsung ke dalam masuknya itu. Copy paste teks.
Oke, ini fontnya kita ubah dulu jadi Montserrat. Magneto 11. Nah, lalu kita ubah warna. Kita buat apa namanya ini, balet ya namanya. Lalu kita klik di yang ingin kita kasih balet ini, sama seperti biasa, pilih ini, lalu pilih warnanya, balet and numbering, lalu pilih color. Ini saya mau pilih color yang sama. Ini bisa diajarkan dengan lupa. Nah, kalau susah saya ajarkan pakai ini nggak apa-apa. Balik lagi. Ini mungkin untuk teman-teman yang sedang skripsi ini udah mahir ya kalau tentang pengaturan ini. Ini sama seperti pengaturan di Corel Draw dan lain-lain. Di Corel Draw, di apa namanya, Microsoft Word. Perlu perhatikan adalah garis ini harus saya ajar. Nah, seperti ini. Ini kita ubah baliknya dulu warnanya satu-satu. Kita zoom aja dulu ya biar enak. Hmm, ini kalau misalnya kotak itu kita buat kotak semua ya. Jadi harus seragam. Coba kita tes cara yang bisa nggak?
Ini ubah satu-satu. Oke. Nah, setelah bahasa seperti ini, nah teman-teman baru bisa kreasikan. Ini mau buat warna lain, terserah. Saran saya seperti itu. Kita harus buat ada focal point-nya. Ini yang kita buat warnanya jadi ini yang ngelihat CV kita tuh dia bisa menangkap informasi dengan cepat. Itulah gunanya kita mendesain CV. Informasi yang kita sajikan itu lebih efektif, artinya data yang kita cantumkan itu termuat dengan komplit. Ya, misalnya kita presentasi kita apa judulnya, kemudian ada deskripsinya, kemudian ada tahunnya. Itu yang namanya data kita sajikan itu komplit. Lalu mereka bisa dengan mudah melihat, nggak butuh waktu yang lama. Jadi efisien waktunya. Bisa lihat poin-poinnya aja. Gitu. Tapi kalau kita dirasa ini terlalu rapat, kita bisa pilih ini. Ini disesuaikan aja dengan gimana selera teman-teman. Kalau 10 ini 10,5 font ini masih memungkinkan sebetulnya karena fontnya itu agak tipenya itu tipe gede. Kan di dimainkan aja nanti kira-kira fontnya itu berapa ukurannya, 11 kah atau 12 kah, kemudian datanya itu banyak atau enggak. Jadi usahakan itu penuh. Kalau misalnya datanya itu enggak banyak, ya berarti fontnya itu bisa pakai 12 biar kelihatan penuh. Kalau misalnya datanya itu banyak, ya berarti pakai 11. Atau kalau mepet kali itu ya 10,5. Nah, untuk hari ini saya fokus kasih contoh yang ini aja ya. Jadi teman-teman untuk pengalaman kerja, kemudian pendidikan ini bisa dibuat sendiri gitu ya. Karena ini sama juga proses pengalaman apa namanya tadi itu prestasi kayak saya bikin prestasi ini diulang-ulang. Kalau ini pakainya tuh huruf L gitu ya. Huruf L ditebalin gitu aja. Jadi diakali aja. Nah, lalu kalau udah siap semuanya, saatnya kita mengkonvertnya itu menjadi JPEG ataupun PDF. Ini jangan ditiru seperti ini ya. Ini kosong di atasnya ini nggak bagus. Tapi ya atasnya itu ada space sekitar segini. Bagusnya itu atasnya itu ada space sekitar segini. Ini bawahnya itu juga segini. Jadi ada ruang bernapas. Di samping ini juga segini. Kalau banyak datanya lagi, ya jangan sampai 4 kali ke bawah. Nah, saatnya kita pilih file, lalu pilih save as, lalu kita pilih destinasinya. Nah, di sini kita pilih format apa maunya, PowerPoint dah atau
PDF. Nah, di sini ada PDF langsung kita pilih. Lalu kita save. Oke, kita save dulu. Oke, coba kita lihat apakah PDF-nya sudah jadi. Belum nampak ya share screen-nya ya. Nampak share screen PDF enggak ya? Kita share screen yang PDF. Nah, ini seperti ini. Nah, walaupun ini PowerPoint-nya tetap nggak pecah ya gambarnya. Ini sudah bisa teman-teman gunakan untuk mengapply kerja ataupun CV ketika presentasi. Lalu saya mau masuk share screen lagi nih untuk yang latihan CV tadi. Sudah kelihatan share screen CV ya? Yang Belum, Bang. balik lagi ke materinya kita. Oh ya. Nah, tadi kan yang sudah PDF, sekarang kita mau save as lagi untuk JPEG. Sama tadi kalau tadi pilih PDF, sekarang pilih JPEG. Kemudian kalau hurufnya itu terlalu kecil, misalnya teman-teman buatnya itu ukurannya 11 atau 10, saya sarankan pilihnya itu PNG. Tapi kalau pilih PNG, ini latar belakangnya itu akan transparan. Supaya transparan, teman-teman kasih warna dulu. Ke warna backgroundnya itu pilih desain. Di sini ada format background. Kemudian di sini ada solid fill. Kemudian pilih aja warna putih atau warna abu sesuai dengan selera ya. Kemudian baru pilih yang PNG kalau ukuran hurufnya itu kecil. Karena file PNG dia akan lebih besar. Lalu pilih just this one. Oke, kita share satu lagi yang JPEG.
Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini file yang JPEG ya, itu 108 KB ya. Kalau misalnya yang PNG, ini 122 KB. Jadi lebih gede yang PNG memang. Kalau misalnya teman-teman pengen, oh saya mau lebih gede lagi nih. Nah, ada caranya lebih gede lagi yang mungkin eee, harus kita tuangkan waktu lebih lama lagi nanti ya, karena setting-nya tuh di bagian apa namanya tuh, program file laptop kita sendiri. Nah, jadi mungkin di kesempatan waktu lain, kita bisa belajar cara gedein resolusinya tuh jadi 300 dpi. Tapi untuk, pemakaian halaman kerja ataupun untuk presentasi saya rasa, segini sudah cukup ya, sudah sangat bagus, apalagi yang format PDF ini itu sangat-sangat jelas tulisannya. Kalau eee, teman-teman di luar itu ada yang bilang kalau Microsoft PowerPoint tuh gambarnya itu, teksnya itu kurang jelas terbacanya. Nah, berarti dia itu belum tahu fiturnya. Oke, boleh nanti, kita chat aja, kita komunikasi aja via grup kalau teman-teman butuh yang cara menggedekan resolusi itu. Oke, kita sudah sampai di penghujung materi pada hari ini dan saya mau tampilkan materi webinar lagi. Sudah kelihatan materi webinarnya belum? Sudah ya? Nah, mana nih? Nah nah kemudian kita juga buka kelas online yang bentuknya itu e-course PPT Mastery di website ufufu.studio.com. Di situ ada 60 lebih video tutorial tentang mendesain dengan PowerPoint dengan durasi 7,5 jam ya. Kemudian teman-teman kalau mau lihat landing page-nya itu bisa akses di ufufu.studio.com/pptmastery. Nah, di situ yang kita ajarkan, eee, gimana PowerPoint ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan desain untuk mereka yang non designer, tapi perlu desain dalam pekerjaannya. Gimana kita menguasai skill desain dengan mudah tanpa install software yang berat dan bikin laptop sekarat. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri webinar pada hari ini, mungkin ada teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh silakan diaktifkan, apa namanya, aktifkan kameranya dan, dan boleh melambaikan tangan. Oke, bagi teman-teman yang ingin melambaikan tangan dan ingin bertanya silakan melambaikan tangan, supaya bisa berurutan ya, tidak tidak bentrok.
Atau mau bertanya di chat juga bisa. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Saidi. Dari posisi pekerjaan sama pengalaman kerja boleh ditukar. Nah, untuk pengaturan posisi untuk pengaturan, isi CV kita itu menurut saya, boleh-boleh aja, cuman pengalaman saya dalam rekrutmen, jadi di Bimbel IC, saya ngerekrut staf itu biasanya yang lebih bagusnya saya melihatnya itu pengalaman dulu sebelum sebelum melihat, pendidikannya. Jadi ya saya lebih senang kalau pelamarnya itu dia cantumin lebih awal pengalaman kerja daripada pendidikan. Nah ini bebas-bebas aja, tapi saya lebih senang pengalaman kerja dulu. Begitu ya Kak Saidi. Kemudian ada dari Kak Oki, ini testimoni. Terima kasih atas pembahasannya, ya sama-sama. Ada pengulang nggak ya Kak, CV dalam bentuk bahasa Inggris dengan bentuk bahasa Indonesia? Nah, saya rasa kalau misalnya CV kita tujukan untuk perusahaan nasional, kita pakai bahasa Indonesia lebih bagus. Dan posisi kita nggak membutuhkan bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalnya CV kalau misalnya kita melamar kerja untuk perusahaan multinasional atau perusahaan ya internasional yang cabangnya Indonesia itu pakai bahasa Inggris saja. Apalagi, kualifikasi diminta bahasa Inggris. Nah, itu lebih bagus pakai bahasa Inggris. Karena pengalaman saya juga seperti itu. Ketika diminta bahasa Inggris, kita lebih senang merekrut, ketika ada dibutuhkan kualifikasi yang bisa bahasa Inggris, kita lebih senang, kalau CV dia bahasa Inggris. Setidaknya itu udah menampilkan, nilai plus di awal. Kemudian, apakah boleh CV kita pakai font TNR dan Times New Roman ya? Dan mohon penjelasannya lebih lanjut, Kak, terkait kenapa tidak boleh Justify, padahal kan tampak lebih rapi. Terima kasih. Oke, untuk font Times New Roman itu boleh, boleh-boleh saja. Nah, kekurangannya kalau font Times New Roman dalam desain itu dia kan ada topinya. Nah, kalau dalam desain itu termasuk, eee, font font serif ya namanya, itu yang bertopi. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini font saya, ini kan PT misalnya seperti ini. Ini kan di ujungnya tuh nggak ada topinya gitu ya, langsung balok kayak gini. Nah, untuk, mata kita lebih manja ketika melihat teks yang banyak, body text ini ya, yang kita maksud adalah body text. Body text itu maksudnya seperti, isian CV kita ataupun paragraf yang lebih daripada 2 baris, baiknya pakai font yang, balok seperti ini. Nah, dia akan lebih enak matanya untuk membaca, apalagi pelamar kerja kan bisa sampai ratusan. Jadi, yang menyeleksinya itu HRD-nya itu kadang-kadang pening gitu kalau lihat font-nya itu pakai font yang serif atau yang bertopi seperti Times New Roman. Dan ya, jadi kita biasanya CV itu kita screening kayak gitu. Ketika ngelihat dari awal, kita nggak baca dari awal sampai ke bawah gitu ya. Jadi screening, mana-mana informasi yang penting aja, kayak beberapa detik kalau misalnya itu kita lihat, nah informasinya dapat dan kita tertarik, mata kita nggak dibikin sakit, ya udah kita baca kayak itu. Tapi kalau misalnya, mata kita sakit, belibet kali ya baca ini, kita sudah ada apa namanya, tanggapan, first impression kita yang nggak enak, kayak gitu. Nah, makanya kita hindari font yang Times New Roman, dan sejenisnya. Ya, jadi beralih ke font-font yang, nggak mesti monserrat seperti tadi ya, cuma
nanti kalau, teman-teman bisa cari OpenSign atau ada Fonroboto. Nah, itu yang bagus dipakai untuk teks. Kemudian Justified. Kenapa tidak boleh Justified? Nah, untuk Justified ini, kalau kita lihat ini sebenarnya doktrin yang ditetapkan oleh kampus ya, kalau Justified itu lebih rapi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Justified itu adalah, sebentar ya, kita masuk ke PowerPoint aja biar enak jelasinnya. Nah, di sini aja ya. Nah, kalau, saya mau buat katakanlah, mana ya teksnya? Sebentar saya ambil teks dulu sebagai contoh. Ini contoh paragraf ya. Kalau paragraf ini dalam desain itu disebut dengan body text. Kalau misalnya, apa namanya, judul di atas itu disebut dengan headline. Di bawah headline tuh ada namanya subtitle, nah, atau subheadline. Setelah itu, di bawahnya lagi ada teks. Nah, untuk teks ini sekilas kalau misalnya kita buat dulu justified. Nah, ini kelihatannya lebih rapi karena rata kanan dan rata kiri. Tapi di dalam desain ketika misalnya ini space-nya itu, nah space antar katanya itu segini ya ruang kosongnya. Sedangkan di bawah itu gede. Nah, seperti ini. Maka disitulah haramnya. Nah, ini kan gede. Jadi dia nggak konsisten. Itu yang membuat justify itu haram dipakainya. Makanya nggak boleh. Lalu kenapa rata-rata orang itu pakainya itu kalau, dalam desain itu, lebih ke align left atau align right. Nah, kita setelah membaca baris yang pertama, mata kita tuh lebih gampang mencari di mana permulaan baris yang kedua, kalau rata kiri. Nah, begitu juga dengan rata kanan. Otak kita itu setelah membaca baris yang pertama, itu sudah enak mencari di mana permulaan kata untuk baris yang kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, makanya kita harus konsisten pakai, rata kiri atau rata kanan. Nah, kemudian rata tengah juga nggak bisa, ya nggak disarankan karena misalnya kita setelah baca ini, nah misalnya ini permulaan baris pertama kan di sini, lalu kita udah baca sampai segini, permulaan baris kedua di sini, nah kemudian ketiga di sini, keempat di sini. Jadi mata kita tuh ketika ngelihat ke sini itu harus berpikir dulu, ini di mana mulainya lagi gitu. Nggak enak gitu. Itu kalau filosofi dalam kita mendesain ya, beda dengan ya kalau saya kan nggak merasa capek carinya, ya itu, terserah ke masing-masing, orang yang melihat. Tapi kalau dalam desain, aturannya seperti itu. Nah, coba teman-teman lihat kalau paragraf desainer ya, kalau kalau desainer ngedesain majalah ataupun koran, itu jarang banget yang pakai center atau justify.
Nah, kecuali dia memang, 2 baris, nah itu dia pakai biasanya center. Tapi kalau udah banyak-banyak itu nggak pakai lagi center. Jadi sudah terjawab ya, kenapa tidak boleh justify. Tadi karena, space antar katanya ini nggak konsisten, kemudian kenapa harus align left atau align, right. Oke, begitu ya Kak Oki, mungkin, sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak Oki boleh di komen, eee, boleh ditanggapi ya. Oke, sudah terjawab ya Kak Oki, terima kasih. Ya, kemudian oke, ini dari Kak Zamaluddin. Bang ingin bertanya untuk mengatur size dan dalam pembuatan CV berapa ya Bang? Terima kasih. Nah, untuk, ukuran kanvasnya itu kita ngaturnya ukuran A4 ya. Boleh Kak Ismi bantu tulis ya. Ukuran A4 kalau data kita nggak banyak. Kalau data kita banyak pakainya tuh legal. Legal itu kalau nggak saya itu F4 ya. Nah, ini juga bisa teman-teman sebagai, apa namanya, sebagai pengetahuan, saya demokan ya cara merubah selain A4 itu gimana. Oke, ini saya sudah share screen yang tadi kita praktek, sudah kelihatan? Oke, sudah nampak ya. Yang kita praktek tadi? Oke. Nah, cara merubahnya adalah kalau bukan A4, itu di slide size, kemudian custom slide size. Di sini kan ada pilihannya, ada B4, B5 gitu. Kemudian ada letter P, kemudian ada A3. Nah, teman-teman kalau mau A4 itu mau lebih panjang lagi, bisa pilih legal. Kok legal berapa ya ini ya? Nah, kalau nggak salah kita pilih letter P ya, letter P ini hampir-hampir legal kalau nggak salah. Oh, lebih pendek? Enggak, lebih pendek. Ya pokoknya di sinilah teman-teman ubahnya. Nah, kalau di sini bisa nggak nih di custom? Nah, bisa juga teman-teman misalnya mau ubah, nah saya mau buatnya tuh yang ada kertas ya, misalnya ukuran ukuran F4 dalam inci, kan kertas legal. Legal itu 21, 22 sama 35. Nah, teman-teman di sini buat aja 22 sama 35 di sini. 35 senti, ketik aja cm kayak gitu. Di atas juga cm. Karena ada sebagian letter itu pixel di sini ya, px. Jadi diketik aja 35 cm. Oke. Biar lebih panjang ke bawah ya. Nah, ini kan jadi lebih panjang ya. Kalau data kita banyak itu pakai legal. Kalau data kita nggak banyak itu pakainya tuh A4. Kemudian boleh nggak misalnya kita mau pakai 2 halaman atau 3 halaman, pakainya itu kertas A4. Nah, boleh nggak masalah. Jadi nggak mesti harus dipadatkan semua data di satu halaman, nggak mesti seperti itu. Kemudian
Oke, mungkin ini pertanyaan Kak Zamanuddin, apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih, sama-sama. Oke, nama font yang direkomendasikan bagus untuk CV apa, Kak? Oke, sudah ya, Kak Zamanuddin. Oke, font yang bagus untuk CV itu saya list aja ya. Itu Montserrat, kemudian ada di sini Roboto, ada Opensan, dan apa lagi ya? Hmm, Opensan, inilah tiga ini mungkin rasanya sudah bagus ya untuk CV, sudah cocok. Oke, gimana Kak Suryo? Nanti cara downloadnya itu ketik aja download font Montserrat gitu atau Roboto di Google Font. Jadi Google itu nyediain juga font. Oke, izin live duluan ya boleh. Oke, sip. Terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Sip. Terima kasih sama-sama. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, cek saya. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita eh, oh ya, ini ada yang bertanya dari Kak Zaki Al-Kausar Iskandar. Kak, 18 ada lagi nggak webinarnya? Ada. Ya, insya Allah kita akan buat rutin setiap hari Sabtu jam 9 kurang 15. Nah, teman-teman, aku atau boleh mau rekomendasi kira-kira topik yang kita bawa ke depan apa ya? Yang teman-teman butuhkan. Boleh di komen, di dikasih tahu apa kita kira-kira yang kita webinarkan sebagai materinya. Oke, selain Kak Kausa juga boleh ya kasih saran buat kita. Kita juga kadang bingung ini mau tema apa kita bawain lagi. Oh, oke, ini dia masukkan Instagram feed. Oke, kita list ya. Oh, video sinematik. Itu 3 hari. Oke, kita list dulu ya. Ini ada saran juga dari Kak Zaki Al-Kosar, cara membuat presentasi yang menarik. Oke, sip. Hmm, Apalagi ya, infografis mungkin ya. Infografis. Flyer, oh ya, flyer atau brosur. Oke.
saran yang kita terima, kita akan lihat dulu mana materi yang cocok untuk kita bawakan. Yang pastinya sesuai dengan request daripada teman-teman. Baik, saya stop screen dulu. Stop screen. Stop share screen ya. Mungkin kita di akhir sesi ini mau foto-foto bersama dulu. Boleh diaktifkan kameranya sambil bilang buat jempol oke ini ya. Oke. Kita tunggu dulu. Ini ada Fatin belum, Kak Oki juga belum, Kak Yanti, Rizky Niara, Suryo. Oke, Kak Oki, Kak Yanti, Kak Suryo, Kak Rizky Niara, boleh diaktifkan kameranya. Oke, pada hitungan ketiga kita akan screenshot ya, foto bareng ala webinar. Oke, oke, boleh buat tangan kayak gini semua. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, ganti ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berhadir di webinar kali ini. Semoga ilmu yang didapatkannya itu bermanfaat. Dan kalau sudah praktek nanti tolong tag kita ya di story-nya supaya kita tahu updatean dari teman-teman semua sejauh mana sudah perkembangan. Nah, kita dari Fufu Studio, saya dan Kak Ismi itu berkomitmen untuk melahirkan para desainer PowerPoint yang berkompeten selevel dengan CorelDRAW atau Photoshop. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dengan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.